sebetulnya bagi negara-negara yang sedang berkembang itu sebenarnya dapat memulai fundraising untuk pendanaan riset ini, ya. Tentunya dengan berbagai macam prioritas, ya. Prioritas yang pertama mulai dari penyusunan proposal, ya. Bagaimana proposal-proposal yang awalnya itu tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian tugas dari lembaga tersebut adalah menyalurkan atau menawarkan proposal-proposal itu kepada mitra, ya, tentunya dengan berbagai cara, ya, supaya mitra-mitra itu mengenal peneliti, kepakaran dari seorang peneliti, ya. Jadi mungkin dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi atau mungkin dengan roadshow ke berbagai daerah ataupun industri, ya, atau mungkin juga mengikuti seminar-seminar yang relevan dengan topik-topik penelitian dari seorang peneliti tersebut. Nah, kemudian juga kita sering ada tawaran juga dari berbagai pemerintah daerah yang menginginkan satu kajian. Nah, itu juga satu peluang bagi seorang peneliti, ya. Sebenarnya kuncinya adalah terletak di pemimpin dari lembaga tersebut, ya. Bila pemimpin lembaga tersebut menjadi motor dari suatu roda dari lembaga riset, ya, tentunya dia harus dapat membuat rambu-rambunya, ya, sehingga pada saatnya dia dapat memberikan suatu arahan agar seorang peneliti ini dapat melakukan kegiatan riset, ya, atau fundraising dan sebagainya, dan kemudian sebagian dari dana tersebut dapat digunakan untuk free financing bagi peneliti-peneliti yang lain. Jika semua peneliti kalau misalnya ada kesulitan pendanaan dan sebagainya itu dapat diberikan semacam pinjaman, ya, awal. Nah, ini tentunya dapat dilakukan apabila semua ini dilakukan dengan membuat SOP, ya, standar operating procedure, ya, sehingga memastikan semua pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian itu menjadi nyaman, ya, menjadi jalan dengan baik, ya, kemudian juga percaya kepada lembaga yang menjadikan lembaga tersebut untuk kegiatan risetnya, ya, saya kira itu. Ya, ini mau menarik, ya. Jadi kalau kita dari Pak Agus tadi, ya, jadi kepala biro bidang atau subbagian tadi yang di sini tadi, ya, ini memang harus punya kemampuan manajerial tadi yang Pak Wisnu katakan. Dia sebagai pembantu atau staf dekan atau rektorat, ya, tentunya kita bukan orang yang hanya pasif, ya, tapi dia juga bisa mempunyai networking, jadi punya kemampuan untuk berhubungan dengan banyak pihak, network tadi. Dan ini tadi yang menarik, apakah ini harus perlu dosen, ya? Mungkin bisa tidak perlu orang dosen, ya, tapi seorang profesional yang punya kemampuan networking tadi. Nah, memang nanti satu titik kita akan masuk juga pada ini pelatihan atau pengembangan eksekutif ini juga mungkin perlu ada pengembangan para tenaga kependidikan yang mensupport para peneliti dan para dosen tadi. Ini termasuk ini juga ada satu masukan dari Pak Rahmawan Budi. Ya, ini yang bagaimana industri itu bisa masuk ke perguruan tinggi, Pak. Jadi ini yang kalau di Swedia menurut Pak Eko itu sudah jadi satu built-in, ya. Di industri itu punya semacam lab di perguruan tinggi. Ya, ini. Ya, selamat. Ya. Terima kasih Pak Rahmawan. Jadi model-model semacam ini sebetulnya sudah lama dilakukan di perguruan tinggi yang ada di Jerman, ya. Jadi di Jerman itu banyak pusat-pusat, ya. Pusat itu menjadikan satu pusat inovasi, ya. Misalnya di lantai 1 itu adalah kegiatan workshop, ya, misalnya membuat satu peralatan dan sebagainya, ya, dari hasil-hasil riset dari seorang peneliti atau dosen, ya. Tetapi kemudian lantai 2 itu adalah kantor-kantornya para CEO dari industri-industri itu. Jadi kita memang harus terbiasa bermitra dengan industri dengan cara menarik mereka untuk membuka kantor-kantornya itu di perguruan tinggi, ya. Kemudian lantai 3 adalah ruang-ruang di mana terisi oleh profesor-profesor, peneliti-peneliti yang langsung dapat berinteraksi dengan mitranya, yaitu mitra industri, ya, sehingga nantinya di dalam satu unit tersebut hasil-hasil yang sudah dicapai itu dapat segera
dipajang ya di dalam suatu showroom. Ya, katakanlah seperti supermarket hasil penelitian. Jadi misalnya kita seperti belanja menggunakan troli, ya ada mungkin hasil penelitian untuk pengukur kadar gula darah, mungkin tensi dan sebagainya, itu sudah hasilnya itu sudah tersedia di situ. Sampai kegiatan yang mungkin untuk pertanian, pengukuran lingkungan, deteksi penyakit pada ikan, pada hewan, ya hal-hal yang sampai kecil-kecil itu dari hasil penelitian itu dijajakan di showroom itu. Nah, ini tentu akan menarik bagi masyarakat yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil penelitian itu, juga menarik investornya dari industri. Nah, industrinya ini akan datang ya. Sebab dari situ merupakan satu showroom yang membanggakan bagi industri ya. Nah, ini yang mungkin belum ada di beberapa tempat, tapi ada beberapa perguruan tinggi swasta juga yang sudah memulai seperti di UPN Surabaya ya. Ini cukup bagus ya. Pak Agus ya, belum masuk kepada fokus pengembangan pada program kali ini. Mungkin nanti pihak S2 MPT akan menyusun satu course baru untuk bagaimana mengembangkan tenaga suportif yang ada di sini ya. Jadi mengupgrade atau memberdayakan para tenaga kependidikan. Oke.